Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Al-ayah. Shadaqallahul azim, wallahu a'lamu bimuradih. Hadirin yang dirahmati Allah, ada tiga hal yang selalu Allah Subhanahu wa ta'ala sandingkan di dalam Al-Quran, yakni yang pertama, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Yang kedua, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taati Rasul. Dan yang ketiga, anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka pada kesempatan yang baik ini saya akan membicarakan hal yang ketiga, yakni bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hadirin yang dirahmati Allah, di dunia ini siapakah orang pertama yang paling kita hormati, yang paling kita sayangi, dan yang paling kita dahulukan untuk berbuat baik? Maka tentu jawabannya adalah tiada lain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mengapa demikian? Yang pertama, adanya kita di dunia ini lantaran kedua ibu dan bapak kita. Mustahil secara syariat kita ada seperti sekarang ini jika kedua orang tua kita tidak ada. Setiap manusia lahir pasti karena perantaraan ibu dan bapa, terkecuali Nabi Adam, Nabi Isa yang hanya melalui perantara ibu saja. Yang kedua, kedua orang tua kita lah yang tidak lelah dan tidak pernah bosan merawat kita, mulai dari alam kandungan, setelah kita lahir, kemudian menjadi anak-anak, bahkan setelah kita dewasa, kasih sayangnya tak pernah lekang dicurahkan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mau menengok ke belakang dan merenungkan saat-saat kita masih dalam kandungan dan ketika kita masih masa bayi, niscaya tidak patutlah bila kita berani berkata kasar, melawan, bahkan durhaka kepada kedua orang tua. Betapa saat kita dalam kandungan selama 9 bulan, ibu kita kemanapun pergi selalu membawa kita. Ketika duduk, ketika berjalan dan tidur, betapa payahnya ibu kita itu. Dan saat-saat yang paling menegangkan adalah ketika proses melahirkan kita.
Ibu kita berjuang menahan kesakitan yang luar biasa. Bahkan bisa 1, 2, sampai 3 hari dengan tidak tidur sepicing pun. Syukurlah kalau melahirkan secara normal. Terkadang ibu kita harus lera perutnya dibedah agar kita bisa nongol di dunia ini. Sementara sang ibu berjuang dengan taruhan nyawa, sang bapak tak kalah gelisahnya mundar-mandir ke sana kemari dan mempersiapkan seluruh keperluan untuk kelahiran kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita berhasil menghirup udara kita di dunia ini, kerepotan ibu tidak berkurang bahkan bertambah. Ibu kita biarkan hidup lelah baik siang ataupun malam. Kita selalu menangis minta disusui. Ibu kita tidak jijik dengan pipis dan berak kita. Beliau siap setiap saat mengganti popok kita. Belum lagi saat kita sakit tengah malam, lagi pasti gusarnya luar biasa. Mereka akan mencari obat kemanapun agar kita segera sehat kembali. Mereka lakukan semua itu. Apakah mereka minta pamrih kepada kita? Tidak, sama sekali tidak. Ibu bapak kita dengan ikhlas menjalankan perannya sebagai orang tua. Mereka akan rela mengeluarkan biaya berapapun untuk kebaikan kita. Mereka menyekolahkan kita agar kita menjadi orang pintar, orang yang berguna bagi bangsa, negara dan agama. Mereka akan rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kita. Lantas, apakah yang mereka harapkan dari kita sebagai anaknya? Tiada lain, yang diharapkan mereka adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Sebagai anak, yang harus kita lakukan adalah selalu berbuat baik kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita untuk berbicara dengan perkataan yang kotor kepada kedua orang tua kita. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fala taqul lakuma uff." Janganlah sekali-kali kamu berkata atau membentak kepada keduanya. Kita harus berkata dengan lemah lembut, penuh dengan sopan santun, dan yang paling terpenting adalah kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dengan ucapan doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang senantiasa menjadi harapan orang tua, menjadi anak soleh yang selalu mendoakan keduanya baik ketika masih hidup, terlebih ketika sudah meninggal kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.